kenapa jadi hidup lo tuh dihandle sama cowok lo gitu. Dan yang toxic itu ternyata dia aku. Lu lagi sama pacar gue nggak? Baru 4 bulan udah mau bunuh orang. Tangannya udah melayang gitu. Terus dia kata-katain temen aku di depan umum di Banget sih, Selamat datang di podcast pertama KPR pertama dulu podcast pertama KPR. Ya banget masih sih. agak canggung masih bingung nih kita mau gimana ya podcastnya. Ya pokoknya kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Iya, kita mulai dulu pembahasannya kayak ini Betul. tuh lagi ada apa aja sih Ca di dunia ini gitu. Bener. Selain Covid ya. Benar. Kira-kira mereka lagi ada permasalahan apa sih di lingkup pergaulannya mereka tuh? Kira-kira kalau di Kemarin itu Meli tuh kenapa? biasanya lagi kenapa sih di teman-temannya gitu? Sebenarnya nggak cuma teman-teman aku aja sih. Sekarang itu banyak banget yang namanya orang-orang tuh yang toksik di dalam kehidupan kita. Kamu juga pasti ngalamin kan kayak teman-teman yang toksik, pacar yang toksik, semuanya gitu deh. Tapi sebenarnya nih, gue sendiri udah bikin kemarin tuh di Instagram kan. Yep. Nanya sih kayak toxic itu apa sih menurut kalian tuh yang kayak gimana? Nah, sampai akhirnya ada nih dede-dede kita yang nanya kayak gini. Sebenarnya aku nggak tahu Kak toxic itu apa. Iya, kayak gitu. yang bingung sebenarnya arti kata toksik sendiri itu apa gitu. Yang kayak gimana sih yang namanya toxic itu? Nah, kalau menurut Meli, toxic itu apa? Kalau di bahasa Indonesiain toksik itu kan racun. Nah, berarti teman-teman atau pacar yang racun. Berbahaya dong. Berbahaya. Itu berarti maksudnya gimana tuh, Cak? Kalau menurutku gini sih, kalau misalnya berbahaya tuh kayak aku nggak tahu sih nih, entah dia kalau berbahayanya dia tuh berarti dia terus-terusan membuat kita tuh merasa takut atau kayak wah Insecure gue banget iya gitu ya. insecure nih, gue nggak mungkin kayak gini-gini. Tapi beda lagi kalau misalnya dia hanya berbuat salah, ya kan? Jadi kan misalnya kita kayak teman kita buat salah tapi kita gue udah nggak bisa nih sama dia soalnya dia toxic. Beda gitu antara toxic dengan berbuat salah. Kalau di sini kan kita lebih membahas tentang si toxicsnya, ya gitu. Nah, kira-kira menurut Meli gimana nih? Kalau ini kita ngebahas tentang temen dulu kali ya, teman-teman yang toksik. Yang lebih gampang dulu nih. Iya, kita karena gini, kemarin kita udah ngadain polling di KPR GKO dan lebih banyak milih tuh lebih banyak punya cerita tentang pacar yang toksik. Berarti sekarang kita ngebahas temen dulu karena yakin banget kalau pacar tuh pembahasannya bakal panjang gitu. Dan kan. kadang kalau untuk teman yang toxic, kita tuh suka lupa kalau misalnya teman kita tuh toxic tapi kita mikir kayak oh ya udah gitu. Kita lebih susah sih sebenarnya lebih untuk susah kayak banget sih kayak gitu. iya untuk kayak ngelepas karena kayak masa sama teman kita jauhin sih terus kayak misalnya tapi dia tuh pernah loh nolongin gue kayak gitu kayak nggak enakan gitu kalau mau ninggalin temen ya. Kalau pacar kan kayak dari stranger terus dia cuma punya hubungan sama kita bisa lepas gitu aja sih seharusnya ya. Itu akan kita bahas lagi nanti. Nah kalau ini in my view aja ya, kalau misalnya toxic friend itu sebenarnya gini, kita harus bisa bedain ini gini. Kalau misalnya teman yang beneran teman, ini bagi aku aja ya, teman yang beneran teman itu akan ada di saat kita susah maupun senang. Betul. Jadi nggak cuma manfaatin, misalnya gini deh, hal yang kecil aja. Misalnya kalau teman beneran main sama kita tuh nggak cuma mau ujian aja. Tapi dan gak cuma kalau ada PR aja, tapi main kapanpun itu kayak kita kan main terus chat terus segala macem kayak gak cuma nanyain kabar doang atau kayak gimana. Terus kalau misalnya yang toxic itu biasanya mau ujian baru tuh datang. Meli lagi di mana belajar bareng yuk gitu misalnya kayak gitu ya. Ini bukan aku punya teman seperti itu tapi cerita misalnya. Kalau bagi aku teman yang toxic sih kayak gitu. Dan banyak juga yang misalnya gini ngedeketin karena dia kaya deketin itu toksik banget sih kayak gitu. Kalau nggak kaya nggak mau temenan sama dia kayak gitu. Atau mungkin lebih kayak yang kita nggak tahu sih sebenarnya emang apa ini teman untuk cerita atau ini teman untuk senang-senang. Tapi kan kadang kita sebagai teman kayak pengen ya udah nih lu sedih lu datang ke gue, tapi ketika lo senang atau punya kabar yang baik-baik gitu ya tetap sama kita gitu. Tapi kan kadang ada beberapa teman itu dia cuma datang ketika mereka punya masalah dan kadang dia datang cuma karena kepo. Iya. Habis itu kan dia ngomongin di belakang
jadinya kita bahan omongan orang. Nah bener banget. Jadi topik Itu buat dia. kalau menurut aku juga sebenarnya racun juga sih untuk apa, segi pertemanan itu racun. Betul. Karena kan kita balik lagi, kalau kita hidup di lingkungan dengan teman yang baik kan otomatis ke diri kita juga jauh lebih baik kan. Betul. Nah kalau misalnya, kalau menurut aku sih untuk orang-orang yang kayak gitu lebih baik ya nggak dihindarin sih, cuman lebih kayak hati-hati. Iya, ini juga apa namanya, pendapat kamu gimana caranya menghadapi orang-orang teman yang toksik tuh kayak gimana gitu. Kalau aku Selain pribadi ya, hati-hati gitu harus kalau aku pribadi kayak misalnya kan kadang kalau misalnya itu teman datang cuma cerita, pokoknya dia datang cuma kayak lagi sedih atau apa, lebih baik dikurangin, tapi nggak dijauhin, cuman kayak intensitas kita untuk bareng sama dia atau gimana itu ya lebih dikurangin aja deh kayak gitu. Atau kayak ya udah kita tetap datang temen main tapi nggak yang gimana banget gitu loh. Betul, sama ini sih, kalau misalkan memang kita semua temenan nggak boleh milih-milih temenan sama siapapun. Cuma khusus untuk kalian tahu lah, bisa lah ngebedain mana teman-teman yang beracun dan teman-teman yang beneran temen kayak gitu. Kalau untuk teman-teman yang toksik ini, teman-teman yang beracun ini, sebenarnya kalian tetap temenin. Kalau menurut aku ya, tetap ditemenin, tapi lebih hati-hati dengan cara misalnya kalian mau curhat ya jangan ke dia. Iya, Ngerinya tuh malah jadi bocor kemana-mana, dicepuin malah kayak gitu. Malah tuh kesannya kayak ya apa sih, lu kayak gituan doang, masa lalu nggak ada bedanya, maksudnya masih beratan masa lalu kan ada. Iya, malah jadi berat-beratan masalah. Padahal kita kan butuh mereka hanya karena butuh advice dari mereka aja gitu kan. Tapi terkadang temen yang konotasinya beracun itu dia lebih kayak apa namanya, ya elah lu gitu doang lu. Iya. Kayak gitu kan, padahal ya lu gimana sih kalau misalnya lu lagi cerita, lagi sedih cuman terus tiba-tiba lu cerita sama dia, ya lu gitu doang lu ngeluh. Racun sih kalau menurut aku gitu. Padahal temen yang baik harusnya support, maupun kayak sekecil apapun masalahnya, kita punya masalah lebih besar, tapi dengan kita support dia tuh udah jadi apa ya, hadiah lah. Betul. Dan bisa meringankan masalah dia gitu. Jangan malah kayak lu gini doang lu itu kayak itu ngeselin sih. Itu toxic friendship. Kalau misalnya di hubungan pacaran, ini banyak banget sih. Bener, kita bahas dari yang paling kecil dulu nih, Mel. Yang paling kecil gini, sebenarnya bukan karena kita cewek terus bilang cowok-cowok yang toksik, enggak. Karena sebenarnya cewek pun ada bisa jadi toksik. Betul, kayak misalnya gini deh, toksik itu banyak pengertiannya. Tapi bisa diambil contoh dari pertama tuh, kalau cewek yang beracun itu biasanya mereka mengeluarkan kata-kata kasar. Kalau untuk ngegebukin ini jarang ada cewek. Mungkin dia cuma mungkin kayak ngeluarin kata-kata kasar. Terus gini loh, kemarin aku juga ngadain apa namanya open DM gitu kan di Instagram. Itu bisa kalian banyak yang reply, banyak yang nge-DM aku bilang kalau misalnya bagi mereka itu toksik itu bukan cuma digebukin, dikatain kasar, enggak. Tapi misalnya gini, iya kayak gini Ca, misalnya dia itu berniat baik, kayak gue maunya lo sama gue terus, gue nggak mau putus sama lo sama gue, tapi dia itu sebenarnya menyiksa pasangannya. Iya, nah itu juga Mel, karena tuh mesti gimana ya, kadang kan kita ngerasa wah kalau udah toxic atau racun hubungan dari relationship itu pasti yang jadi korbannya cewek. Iya, tapi kan gak selalu melulu cewek kan, kadang tuh ada cewek, gue nggak bisa nih, gue harusnya sama lu, pokoknya gue pengennya sama lu doang, tapi kadang tuh cowok di situ malah kayak wah gitu, tertekan, nggak bisa main sama temen-temennya, yang dimana sebenarnya kayak cowok juga butuh main kali, nggak cuma sama ceweknya terus. Karena 100% hidup cowok itu nggak bergantung sama cewek, itu kalau menurut aku sih gitu kan, maksudnya ya jangan jadi racun lah di kehidupan orang gitu. Maksudnya yang ngasih kebebasan ya cuma harus ada batasan sih, memang betul, cuma ya jangan dibatasin banget gitu loh, kayak misalnya waktu sama temen ya udah biarin aja dia sama temen, nggak usah diribetin, dan waktu sama kita ya udah sama kita gitu. Dan harusnya cowok juga ngerti sih kalau lagi sama kita ya nggak usah banyak main game mungkin untuk main sama benar-benar kayak gitu sih. Jadi biar bisa cewek lagi juga. Nah jadi cewek tuh bisa juga kali kalau misalnya seandainya kalau misalnya nih si cowok lagi main game atau segala macem, ya udah cewek-cewek ya nonton drama Korea. Iya betul. Atau apa namanya, nonton TV, bener sih kalau bisa dilakukan. Jangan YouTube
tiba-tiba kayak neror kayak kamu lagi di mana, kok kamu nggak balas kayak gini. Justru kan ketika kayak gitu cowok tuh ngerasa lebih apaan sih cewek, ngebebanin sih gitu, nggak bikin seneng ya. malah lebih enak ketika kalian ketemu nanti misalnya seminggu nih udah punya kesibukan masing-masing, terus satu hari ketemu ya itu jadi kayak quality time kalian jadi lebih banyak yang mau dibahas, yang lebih jarang ketemu tuh kangennya lebih dapat kalau katanya orang-orang kata Meli tuh kata cowok apa sih. Terus sama ini sih Ca, yang lebih parah kalau ngebikin tuh cowok jauh dari Tuhan. Nah kayak sih tuh cowok kalian tuh dibikin sama Tuhan gitu, terus kalian mau ngejauhin cowok kalian dari Tuhan tuh kayak apa gitu maksudnya. Lu kenapa pada gitu kan? Maka harusnya malah yuk kita sama-sama ibadah, yuk kita memuji Tuhan karena kita bersyukur nih udah ditemuin Tuhan yang nemuin kita pasti gitu. Iya benar. Soalnya kayak kalau Meli nih seandainya punya cowok yang dia mungkin pelayanan gitu-gitu, pasti ada rasa seneng banget bangga sendiri kan, wah kayaknya gue tepat nih dapet cowok yang kayak gini, gitu kan. Ya untuk pacarnya Meli jangan lupa untuk pelayanan. Nah calonnya Elsa jangan lupa ya, harus puji Tuhan selalu. Mari kita puji. Iya bener banget. Nah kalau misalnya apa ya, kalau misalnya nih pacar kita terus pelayanan, terus kita langsung kayak kok lu pelayanan dulu, itu menurut aku aneh sih Mel. Iya kayak ya memang harus sih begitu. Iya kayak kok kan bisa nyisihin waktu nggak sih? Misalnya udah Senin sampai Jumat sama dia, ya Sabtu Minggu dia mau sama Tuhan, ya ikut aja gitu. Iya benar. Apa susahnya tinggal ikut. Bahkan lebih enak lagi tuh misalnya kayak cowok lu pelayanan, ya lu juga ikut bareng-bareng sama mereka pelayanan aja, itu malah jauh lebih kayak wah gila ya, apa sih kayak wah sehat banget pacarannya. Iya gitu. betul ya sih. Jadi kayak dilihat orang juga enak, dan kalian juga harus mikir sih kalau kalian pacaran Kristen yang baik kan pacaran itu menuju ke pernikahan. Kalau misalnya kalian dilihat baik sama calon mertua kalian kan juga seneng. Calon mertua kalian kan bakal seneng kalau misalnya ih anaknya rajin ibadah kayak gitu ya. Jadinya kayak ya udah, jadinya kan tambah nilai plus buat diri kalian juga gitu di mata calon mertua kalian gitu kan. Nah gitu. Kalau menurut Meli sendiri nih ya, kira-kira di lingkungan sekitar Meli yang beracun itu tuh relationship-nya selain yang tadi kita bahas yang kayak gimana lagi sih? Kalau yang cerita dari teman-teman aku banyak yang teman-teman ya, nggak tahu itu benar cerita Meli atau teman-teman sih. Kalau dari aku nanti lah kita share ya pengalaman pribadi kita. Kalau misalnya dari teman-teman kan kebarengan kan banyak yang nge-DM ke KPR, nge-DM ke aku juga, ke kamu kan juga ada. Itu rata-rata cewek sih, cewek ceritanya tentang cowoknya. Kalau di cerita, kita buka aja kali ya. Tadi aku juga udah search. Kita buka aja nih. Yang pertama, yang nggak sampai pukul-pukulan dulu ya. Temen aku tuh ada, dia itu pacaran, emang ini kejadian udah lama banget sih. Aku kenal mereka berdua. Itu tuh pacarnya itu pengen temen aku tuh nggak pakai baju terbuka. Pengennya tuh dia itu jadi anak yang sopan, yang baik kayak gitu. Cuma caranya salah. Kalau ketika temen aku, dia merasa baju yang dia pakai tuh udah bener, tapi di pandangan cowoknya itu masih terlalu terbuka. Akhirnya temen aku dimarahin. Itu sebenarnya terus kayak maunya tuh cowoknya itu sama temen aku terus. Nah itu udah kayak gitu sampai dia bimbel aja, dia cabut. Dia nggak boleh ikut organisasi, harusnya ikut organisasi yang ada cowoknya itu. Jadi nggak boleh ikut organisasi sembarangan. Jadi kan menghambat experience teman aku gitu loh. Terus menghambat teman aku bisa dapat pengetahuan yang lebih. Itu kayak kan toxic dong. Iya itu udah termasuk toxic sih. Kasian banget ya teman aku itu. Terus ada lagi. Kalau dari kamu ada nggak yang mirip-mirip kayak gitu? Kalau dari aku yang belum gebuk-gebukan dulu ya, Cak. Yang gebuk-gebukan ada nih. Sama juga, kalau di aku tuh rata-rata kayak lo nggak bisa jadi diri lo sendiri dan lo tetap nurut meski disakitin. Jadi udah kayak temannya Meli kan bilang pokoknya ini tuh baju lo kayak gini, tapi dia tuh ya nggak tahu sih ya kenapa dia harus tetap kayak ya udah besok gue pakai baju yang jauh lebih rapi lagi kayak gitu. Kadang kan itu juga udah racun banget kan, kok maksa untuk kenapa iya gitu, kenapa jadi hidup lo tuh dihandle sama cowok lo gitu. Sebenarnya kan kayak apapun yang mau kita pakai yang pantas untuk kita pakai ya udah pakai aja. Itu nggak berlebihan. Iya nggak berlebihan sampai kebuka kelihatan kemana-mana, gitu badan
baru kan. Sebenarnya niatnya itu memang baik, tapi caranya yang salah nggak sih? Benar-benar sama kayak yang pokoknya gue nggak bisa nih kalau nggak sama dia, yang kayak tadi iya kayak memaksakan untuk kan jodoh di tangan Tuhan, mohon maaf. Kalau misalnya memang udah berusaha untuk bertemu, untuk pacaran tapi nggak jodoh ya mau apa? Ya udah gitu, kita mau ngomong apa ya kan? Sebenarnya kalau kita ngomong memang gampang, tapi we know banget orang-orang yang lagi ngalamin itu pasti kayak pengen keluar dari zona itu tapi nggak bisa sih. Sebenarnya kita tahu, paham banget sih sebenarnya. Cuma ya kalian telaah ada tuh dengerin apa sih namanya, cerna aja deh kata-kata kita deh, moga-moga bermanfaat suatu saat nanti ketika sudah sadar. Nah gitu. Aku tuh ini juga ada DM aku, dia bilang gini, menurutku hubungan yang toksik itu hubungan yang melanggar batas. Misal pacaran, terkadang dengan status pacaran berani membuat orang merasa memiliki seutuhnya. Kayak overprotective dan posesif yang kemana-mana kudu lapor, sebisa mungkin gak main sama teman. Jadi dia langgar kita punya privasi. Betul. Sebenarnya pacaran tuh bukan berarti apa semua yang kita punya tuh lo tahu gitu. Kayak misalnya sampai ini memang di dunia ini banyak banget sih sekarang yang kayak tukar-tukaran password Instagram. Kalau aku pribadi nggak pernah sih. Itu tuh pacaran malah munculin masalah gak sih? Iya, bikin ribut kayak tukeran tiba-tiba ada cewek cuma cuma nge-DM kalau like dikit kayak langsung marah-marah gitu. Itu sebenarnya itu harus dihindari. Ya, jadi bikin bukan kitanya jadi yang diracunin, tapi saling meracuni sih kalau menurut aku. Misalnya tuker-tukeran password terus tiba-tiba ada cewek cuma nanya, di mana? Itu kita langsung kayak, wah siapa nih cewek nih? Langsung gitu stalker, langsung FBI. tuh, iya bener banget. Langsung pokoknya gue cari tahu ini temennya sini dia bakal nanya tuh sampai ujung tuh waktu temennya pas SD juga dia tahu. Iya betul. Biasanya cewek gitu. Dari zaman dia lahir aja dia tahu juga. Iya, sampai lahir di mana dia juga tahu. Sampai dokter aja iya kan cewek gitu kan. Iya, terus sama ini juga Cak. Apa namanya ini yang terlalu berlebihan ini. Misalnya nih, aku temenan sama kamu kan ya, memang kita teman-teman di Instagram. Terus tiba-tiba aku update ada cowok kamunya marah-marah, itu apa gitu maksud tujuannya? Padahal sebenarnya nggak sengaja aja ke shoot. Iya kayak mohon maaf kita kan temenan semua gitu. Ya udah sih, iya Jangan kenapa? lagi toxic seperti itu. Kita tuh bisa berteman dengan baik guys. Gitu. Kadang nih malah ada yang lebih parahnya nih kalau menurut aku ya. Misalnya Meli cowoknya lagi nongkrong bareng teman-temannya cowok. Terus udah gitu cowoknya tuh snapgram misalnya. Nah tiba-tiba ada cewek lewat. Sebenarnya nggak kenal itu, nggak kenal ceweknya lewat. Mereka nggak kenal sama cewek itu, cuman karena ketangkap aja bisa aja lo cewek kayak itu siapa tadi kamu di belakang ada yang lewat, kamu mainnya katanya sama cowok. Kalau ternyata yang lewat mbak, tanya ke siapa? Kadang ada cewek yang kayak gitu. Iya sih, itu berlebihan. Dan Itu berlebihan. kayak gitu. Kita juga cewek tapi kayaknya nggak nyampe kayak gitu sih. Kayak aduh apaan. Kita maksudnya kayak lu sih sama cewek harusnya ngerti lah kalau misalnya ada yang komen kayak gitu. Ya kita memang ngerti. Cuma terkadang kayak kasihan juga sih. Kadang di sini toxic tuh selalu dengan cowok yang memberi racun ke ceweknya. Tapi di sini kita lebih ngangkat banyak loh cewek juga yang jadi racun untuk cowok-cowoknya gitu. Jadi ini di sini kita netral sih. Jangan Justru kadang kalau cowok kan kalau cewek tuh bisa kayak gila nih si cowok gue gini. Tapi kan kalau cowok cuma bisa kayak ya udahlah gitu. Kayak mendam aja gitu. Mungkin kayak takut kalau dicerita ke temannya nanti image si ceweknya malah jadi lebih buruk kayak gitu kan. Itu bisa jadi. Tapi ada juga cowok yang ini kan. Lemes juga sih menurut. Coba kita buka lagi. Ini cerita dari teman Acu. Ya, siapa? Dari temen aku ada yang kayak gini. Ini kejadiannya udah lama, kayaknya 2 atau 3 tahun yang lalu. Nama cowoknya namanya siapa ya? Ya pokoknya si Marno. Ya nggak tahu ya. Tapi Doraemon karena ada ini kan. Oh iya benar Doraemon. Namanya Doraemon. Pokoknya awalnya itu baca, dia bisa main alat musik, tuh cowok banget, katanya kayak perfect gitu kan, katanya kayak sempurna. Tapi terus akhirnya dia jadian tuh dari PDKT, terus jadian, terus hari pertama, kedua, ketiga sampai 2 minggu itu terlihat baik-baik aja. Tapi di minggu kedua temen aku ini mulai kayak nih cowok ada yang nggak beres nih, kayak gitu. Terus di minggu-minggu selanjutnya ada kejadian aneh-aneh lagi tuh, tiba-tiba
itu cowoknya ngomong kayak gini, kamu kalau misalnya macem-macem aku bunuh ya, kayak gitu. Walaupun ngomongnya datar sih, kayak sayang kalau kamu macem-macem aku bunuh ya. Aduh, itu omongannya biasa aja tapi gue serem gitu, takut. Dan ternyata tuh cowok juga kayak apa namanya tuh berkata kasar. Habis itu dia bisa ngatain kata-kata kasar, bibut ya nggak boleh bip, bip, biasa lo daun gitu kan. Terus udah kayak gitu, kan lu pernah ya bisa aja lah bantal ya. Terus waktu itu dia lagi makan nih berdua, ini pas menjelang mau putus nih, dia pacaran 4 bulan. Baru 4 bulan udah mau bunuh orang. Iya, aduh, serem banget. Iya, serem banget, sampai pukul-pukulan. Terus udah kayak gitu, di bulan ini cerita singkat aja ya. Pas mau putus itu dia makan berdua nih di apa namanya tempat makan gitulah. Tapi ceweknya salah pilihin makanan. Terus cuma karena kayak gitu, salah pilihin makanan, cowoknya mau nampar di depan umum. Tangannya udah melayang gitu. Terus dia kata-katain temen aku di depan umum, dilihat banget sih. Lo bip banget sih, lo bip gitu. Disensor kan bisa dikit ya, ntar orang thank you. Iya kan seperti itu, iya kayak gitu. Itu kayak cowok tuh gini, mohon maaf, kalian lahir dari mana tuh kalau boleh tahu? Walaupun maaf nih kalian anak pungut kayak anak nemu di tong sampah, tapi kan kalian lahir dari cewek. Kecuali kalian memang Tuhan Yesus utus, tapi kalau Tuhan Yesus utus kan nggak mungkin anaknya tidak jalan, ya kan? Pasti sempurna akalnya. Lu udah sana turun ke dunia. Tapi nggak mungkin jadi kayak Dajjal dong, pasti baik kan. Nah ini nggak ada akhlak, masa ngatain cewek, lu lahir dari mana? Gitu kan? Itu sih yang kayak, wah lu gila sih kalau sampai bener-bener ini ngomong, aduh kasar banget sih. Iya, kalau ngatain cewek tuh sampai yang kayak gitu ya, walaupun emang kadang cewek ribet sih gitu, tapi kan bisa lu ribet banget sih lu jadi orang kayak gitu aja udah ya. Iya, terus kayak dibilangin tuh kita ngerti kok sebenarnya. Tanpa harus nadanya tuh 1 oktav lebih naik gitu. Iya, nggak usah yang nggak usah. Terus kayak apa namanya, kalau mukul tuh sebenarnya kalian harus berpikir panjang kayak gini. Kalau misalnya karena sayang banget, nggak mau tuh cewek kenapa-napa, terus tuh cewek tiba-tiba bandel kalian pukul, mohon maaf, kalau kalian pukul sampai berdarah-darah tuh biaya loh. Iya. Cari lo uang tuh sebelum mau nikah, bayarin dong rumah sakitnya tuh. Kasian anak orang dipukul-pukulin pada ya. Dan pasti orang tuanya nggak nyetujuin, akhirnya nggak jadi nikah. Iya yang kayak gitu kan pasti orang tua juga, ngapain anak gue baru pacaran aja udah lo kata-katain. Iya ya mendingan gak usah lah gitu. Dan kalian harus mikir sih buat cewek-cewek juga, kalau misalnya emang kalian udah nemu, misalnya kalian lagi dalam proses pacaran terus udah nemu kayak dia udah ngomong kasar atau dia udah mulai mukul, itu udah salah satu hal yang paling fatal banget. Betul, jangan dilanjutin. Jangan dilanjutin hanya karena lo sayang dan segala macam itu gitu. Nih iya, karena sayang terus kayak udah kenal keluarganya, gue udah kenal sama keluarganya, gue udah lama pacaran, gue udah deket banget sama keluarganya kayak gitu. Kadang cewek juga ada yang bilang kayak gini, hanya karena satu kesalahan dia gue masa ninggalin dia. Tapi menurut aku itu udah batas paling maksimal kesalahan cowok gak sih? Kalau sampai dia mukul atau ngata-ngatain pakai kata-kata kasar. Kalau misalnya dia literally sayang, dia nggak akan berkata sampai segitu kasarnya, nggak akan ngegebukin sih. Itu sih kalau itu pandangan aku ya. Sama-sama. Iya, kayak gitu. Kalau misalnya udah sayang pun buat ngomong kata kasar tuh dia bakalan susah gitu. Iya, apalagi kalau misalnya kalian punya orang tua yang nggak pernah mukul, yang nggak pernah ngapain tuh kayak sakit. Kalian harus pikir berkali-kali sih, orang tua kalian aja nggak berani mukul. Kalian lahir dari orang tua kalian, terus orang tua kalian nggak berani kayak gitu. Sedangkan nih cowok baru datang ke kehidupan kalian, berani ngomong kayak gitu, dia aja belum nafkahin lo, kok lo udah mau digituin. Hanya karena status pacar, belum tentu kayak seutuhnya diri lo itu jadi milik pacar lo itu. Iya betul, kayak gitu. Dan jadi sebenarnya gini, aku tuh tahu ya yang namanya, aku juga orangnya tipe yang kalau misalnya sayang sama orang tuh sayang banget. Bener-bener kayak ya udah jujur sayang maunya sama dia aja, jujur sayang. Tapi kalau misalnya amit-amit dan puji Tuhan sih aku belum pernah nemu sampai segitunya sih. Punya pacar yang seperti itu lebih baik dilepaskan. Ya aku tahu sekarang itu mungkin susah. Yang lagi dalam fase dikebukin dan dikasarin sama pacarnya mungkin ngerasa kayak iya gue pengen, lo mah ngomong gampang. Tapi gue untuk ngelepas
susah. Itu sebenarnya bukan ya memang susah, tapi harus ada kemauan dari diri kalian. Buat cewek-cewek kalian cantik kok, dan buat cowok-cowok kalian juga ganteng kok. Ngapain takut untuk susah dapat pacar gitu? Pacarnya ya di dunia ini tuh banyak cewek banyak cowok. Mau ngapain nungguin satu orang yang gak jelas? Kalian cari jelas-jelas racun buat hidup kalian. Iya, jangan sampai kalian jadi kayak sia-sia umur kalian. betul ngurung diri, terus jadi kayak jarang main. Malah kalau lagi dalam fase kayak gitu kalian putusin, ya udah cara menghibur diri kan kalian bisa main sama teman kalian. Kali aja misalnya nih, amit-amit ya, aku kayak gitu, aku ikut Elsa main kemanapun, nanti Elsa ternyata punya teman Darwin, Mike kayak gitu kan. Kenalin ke Mary. Iya, bisa jadi pertama teman chat, kalau cocok ternyata siapa tahu bisa jodoh tuh gitu kan. gak ada yang tahu gitu kan. Iya betul, kayak Sandra Dewi kan ketemu sama cowoknya karena dari teman kan. Cowoknya cuman kan ada yang bilang kayak gini, tapi gue percaya kok kalau dia akan berubah. Itu maksud aku kayak klise gitu gak sih? Iya, tapi gini Ca, aku setuju sih, mungkin kalian bisa, tapi harus dibatasi Ca. Misalnya kasih waktu sebulan, kalau setelah itu masih kayak gitu ya mau sampai kapan dia berubah? Kalau nggak gini sih, kalau aku lebih kayak ya udah deh, gue cut dulu sama dia karena emang ini tuh udah racun banget gitu untuk kedua belah pihak, mungkin udah saling racunin gitu. Terus kita cut ya. Kalaupun emang Tuhan bilang kita harus sama dia, ya udah tunggu emang dia diubah dengan versi terbaiknya dia aja gitu kan. Bukan hanya dia doang sih, tapi kitanya juga jadi versi terbaik diri kita gitu kan. Iya, tapi kadang juga kalau misalnya nemu yang toxic gitu, kita juga harus mikir diri kita tuh udah bener apa belum sih, betul ya? Iya benar. Jadi kayak lebih saling aja lah kayak gitu, karena kalau aku pikir ya, karma tuh masih terus berlaku ya sih. Betul banget guys. Jadi kayak misalnya seandainya nih kayak cowok-cowok lu ngatain cewek-cewek kasar atau lu mukul cewek, karena kan sometimes kalian bakalan punya anak cewek, gak tahu kalau anak ceweknya nanti dewasa terus pacaran dipukuli juga gitu kan, serem gitu. Iya, tapi kadang ini sih Ca, pas kemarin kita bilang kita mau ngebahas tentang toxic relationship itu, aku sempat mikir kayak gini, kenapa ada orang yang kasar sama pasangannya? Kenapa gitu? Maksud aku kayak gunanya kasar tuh apa? Kalau misalnya ada kan yang kayak beralasan ya sifat gue emang emosional, ada yang kayak gitu. Kalau menurut gimana tuh? Itu kayak ya memang emosional tapi kan bisa ditahan gitu loh. Kalau misalnya kalian beneran dewasa, kalian tuh harusnya bisa kontrol emosi. Kalian tuh harusnya mungkin emosional dengan ya marah-marah sendiri aja depan cermin, lo marahin diri lo, gak usah lah ke nyokap bokap lo atau ke pacar lo atau ke adik, menghindar dulu aja kalau emosi. Iya, itu nggak boleh lo punya sifat kayak gitu. Kayak apa ya, masa nggak gebukin orang sih? Kayak emang tuh orang maling lo gebukin, kecuali dia maling lo gebukin sepuas hidup lo, nggak apa-apa. Dia tuh sampai bonyok tuh sampai jadi paper kayak gitu kan. Kalau ya aneh sih, kok banyak gitu orang ngegebukin orang. Kayak apalagi pacarnya sendiri, kalian pertama nih ketemu, sayang, makannya sayang, terus jadian, udah jadian kok digebukin itu. Padahal nggak tahu kalau dapetinnya susah kan. Iya, apalagi kalau yang ngedapetinnya susah, terus udah dapet dikata-katain, digebukin, itu kayak ya Tuhan, tuh orang kagak punya akhlak apa gimana ya gitu. Dia bertemannya sama siapa sih, kok bisa sampai gebukin orang? Itu aneh sih yang kayak aneh. Maksudnya, kok ada sih cowok yang nggak punya hubungan apa-apa yang hanya karena pacar langsung nabok gebukin. Itu jahat banget sih. Terus kalau amit-amitnya ya, kalau dilanjutin nih, terus kalian nikah punya anak, emang itu mau lebih anak yang di depan anaknya tuh emak bapaknya gebuk-gebukan, kan kasihan anaknya, ntar fisiknya keganggu loh. Malah biasanya kalau udah nikah lebih kayak ya gue udah udah bener-bener ngeklaim si cewek nih secara aslan, ya lu mau gue apain kayak orang lu istri gue kayak gitu kan. Saya kalau cowok tapi itu boleh loh kayak gitu. Nah kalau tadi kan kalau cowok-cowok tuh lebih kayak ke pukul atau ngomong kasar. Kalau menurut Mary tuh kalau cewek tuh yang racun tuh kayak gimana? Yang tadi dibilang di awal kayak tapi ada juga sih temen aku yang berani ngegebukin. Jadi temen aku cowok, ceweknya berani ngegebukin. Kayak dia preman deh, cewek emang. Iya, dia salah mainnya ke BKT ya, makan kerang. Makan kerang. Makan bekicot. Makan ya. Yang nggak ada, ini kagak nyindir. Ya apapun ya guys, itu gak ada nyindir gitu. Gitu kali ya, apa gimana aku nggak ngerti kali. Terus ada juga ini lebih banyak yang ngomongnya kasar sama yang apa namanya itu posesif. Ini loh, apa namanya, menguras doa
Iya, kayak itu gitu, racun juga sama nggak sih menguras sebenarnya? waktu. Nah kalau misalnya cewek kan ada yang mikir kayak gini, ya gue cewek, gue realistis aja, gue bakalan pengen dapet cowok yang banyak duit gitu, karena malu dong gue cewek masa gue dibayar, gue cewek masa gue bayarin cowok gitu. Tapi itu sebenarnya racun atau emang kodratnya cewek tuh untuk dibayarin cowok? Kalau menurut Meli gimana? Kalau ini menurut aku ya, jadi terserah kalian mau nanggepinnya iya Gimana? Meli betul apa enggak gitu ya. Aku itu diajarin sama orang tua aku untuk lo tuh harus mandiri, nggak boleh bergantung sama orang. Misalnya pun aku nanti one day udah punya suami, ya pasti punya lah. Iya. One day aku punya suami, Harus ada iya nggak boleh yang kayak ngadelin suaminya mulu, ya lah ngobrol bunyi. Tapi harus ini juga kayak misalnya, maaf guys, harus kayak ngebantu juga gitu. Sebagai cewek kita itu harus jadi backingan cowok juga. Misalnya cowok kita yang kerja, kita ngebantu juga gitu loh, ngelola uang dengan baik. Terus udah kayak gitu kalau misalnya kita bisa kerja online, kalau misalnya sama suaminya nggak boleh kerja ya, kita bisa kerja online atau setidaknya ada sampingan lah. Dan nggak boleh pelit sama suaminya juga. Misalnya kita dapat uang lebih, terus amit-amit suaminya lagi ada kekurangan atau kayak gimana, terus kita nggak bantu, itu jahat sih. Maksudnya kayak kita sebagai cewek juga sebisa mungkin ya bantu kayak gitu. Pokoknya kayak nggak boleh bergantung sama cowok juga. Kayak kalau misalnya di pacaran tuh, kalau misalnya lo nggak ada sih, kamu kayak kagak konsep. iya Itu sampah. kayak kalau misalnya pacaran terus kalian gak ada duit, ya tinggal ngomong aja, gue lagi gak ada duit nih, kita pacarannya Di ntar rumah aja aja, kita iya, di rumah aja di gitu rumah kan. aja. Terus sekarang kan kita udah hidup di era revolusi industri video call. Iya. Skripsi apa tuh? Kita bisa video call, Zoom. bisa. Iya, udah merata dia kayak KPR kali kita. Kita bisa video call, bisa telepon, bisa main game bareng lah. Kalau game pakai voice note. chat ya. Ini voice chat ya. Voice chat kan bisa kayak gitu. Atau kalau misalnya kayak lagi jalan, ya udah ini gue bayarin nonton ya, lu nanti bayarin makan. Iya itu dia. Itu saja mau ngomong itu, tapi kalau pacaran kan jadi lupa. Iya kayak apa namanya tuh, jangan selamanya kalau misalnya jalan sama cowoknya tuh ngandelin cowoknya bayarin lu. Kasian gitu, mohon maaf. Iya emang tuh cowok kagak punya keluarga buat bayarin. Iya. Nih terus kalian jangan yang kayak apa namanya tiap jalan-jalan harus dibeliin barang-barang mahal atau tempat-tempat mahal gini loh. Pacaran yang baik, lebih baik kalian tuh sama-sama nabung. Itu kan baik ya kayak gitu, daripada uangnya dipakai foya-foya selama kalian ya. Ini beda dengan anak orang kaya-kaya, mohon maaf. Tapi kalau kayak lebih baiknya lagi kalau kalian menyisihkan uang jalan-jalan berlebihan itu untuk ditabung untuk menikah. Itu lebih baik Karena kan gini, pakai uang sendiri. bener, ada orang tuh cewek yang kayak, ya lu masa gue diajakin makan di tempat kayak gini. Kalau menurut aku ya, lebih baik tuh jadi cewek buat diajak ke tempat makan yang biasa-biasa aja, pinggir jalan aja tuh oke, tapi untuk diajak makan di tempat yang mewah tuh nggak malu-maluin. Iya, bener kan? Dia tuh kayak gitu. Iya, bener. Masa iya, entar diajak makan di tempat yang pinggir-pinggiran kayak, iya apaan sih, gue nggak suka banyak nyamuk yang gitu-gitu. Kita aja sih kamu kayak sama ada kucing lewat. Iya, tapi ya udah kita malah ketawa. Kayak memang itu hal konyol yang lucu. Bener-bener kayak gitu. Kadang tuh cewek tuh emang ribet gitu, emang kita Tapi ribet. udah. Ya jangan lebay lah, intinya jangan jadi cewek atau cowok yang lebay lah. Biasanya hidup tuh biasa aja cuy. Dan Jadi kadang orang yang berguna tuh udah wah perfect loh. iya, apalagi cewek kan kadang suka kayak, wah gue nggak dibales chatnya, gue nggak gini, laki gue lagi kemana, cowok gue lagi kemana. Iya, Kayak apa gitu kan. temen-temennya. Iya, wah itu Lu lagi sama pacar gua nggak? iya. Wih gitu kan Ah, lu temennya. lagi di mana sih? Ini kok cowok gue nggak bisa dihubung-hubungin? Iya, tapi mohon maaf banget nih Gak nyindir. bagi aku juga pernah kayak gitu sih. Iya, sadar. Sadarnya. Itu mohon maaf banget. Ini pengalaman kita, Iya, bukan kita dia. aja nih ya pengalaman kita. Jadi misalnya aku nih ya kayak gitu nelponin atau ngechatin temen-temennya cowok aku, jadi bahan omongan Cak, jadi bahan bercandaan ya, dicariin ceweknya ya, bucin. ya lu takut ya sama cewek yang kayak gitu-gitu. Itu kan kasihan cowok kalian juga yang diomongin, kalian juga diomongin kayak kasihan. asli cewek kayak gitu. Maluin kayak gitu, jadi janganlah yang berlebihan kayak gitu. Nah itu tadi ngomong pengalaman chat. Nah kalau kamu tuh pengalaman toxic relationship atau friends tuh kayak gimana sih? Kalau masalah toxic temen itu lebih yang kayak,
ini sih dia datang ketika dia butuh aja, terus udah gitu setelah dia nggak butuh ya dia bakalan hai sama temen yang lain. Cuman ya awal-awalnya sih aku mikir kayak oh ya udahlah nggak apa-apa, tapi ada satu titik yang sampai kayak aku tuh lagi butuh mereka tapi kok mereka nggak ada gitu. Jadi ya udahlah gitu. Awalnya maafin terus mereka datang, mereka lagi butuh apa-apa ya udah aku bantuin lagi, tapi ujungnya kayak gitu terus sampai akhirnya aku sadar kayaknya nih orang bukan ngerasa bersalah, cuman dia emang racun aja buat jadi teman gue, kayaknya nggak bisa deh kayak gitu. Tapi nggak langsung yang kayak lo hilang gitu, nggak, cuman kayak lebih dikurang-kurangin kayak gitu. Nah kalau untuk toxic hubungannya aku akuin dulu tuh lebay banget sih kalau aku. Kenapa itu gimana? Iya misalnya kan kayak bener kayak kok lu nggak bisa sih datang, atau kayak ya gue pengen cuma sama lu doang pokoknya kayak gini yang sampai segila itu gitu. Kalau menurut aku itu tuh jadinya sampai waktu tuh aku pernah mikir gini, ini tuh gue karena sayang atau karena obsesi. Yang kayak gitu kan, maksudnya kok gue pokoknya gue harus sama dia nih, nggak mau nih pokoknya udah yang dia terus kayak gitu. Tapi lama-lama tuh kayak mikir ini tuh udah nggak sehat gitu, nggak sehat di kitanya. Jatuhnya kan takutnya kita kalau nggak sama dia depresi atau gimana gitu kan. Iya betul. Nah nggak sehat di dianya juga, dia jadi ngerasa wah hidup anak orang tuh kok kegantung sama gue yang kayak gitu kan. Jadi dia juga takut sama kitanya gitu kan. Nah akhirnya sampai aku mikir ini kayaknya gue bukan sayang lagi tapi lebih ke obsesi untuk pokoknya dapat dia. Sampai akhirnya gitu sampai akhirnya aku mikir gini, nah kalau misalnya kan udah putus terus ya gue tetap tapi maunya sama lu doang nih kayak gitu, nggak gimana lagi. Pokoknya lebih kalau ada cewek yang deket ke dia tuh kayak wah nggak bisa nih cewek pokoknya harus gue gangguin, disingkirin pokoknya harus gue gitu kan. Bikin kitanya juga jadi lebih insecure kan, wah nih cewek kok lebih cantik dari gue atau gimana. Jadi pokoknya lebih nggak pede kepada diri sendiri. Itu malah jadinya bikin kita depresi juga, bikin kita ngerasa kurang bersyukur. Intinya benar kan, kita nggak pernah bersyukur. Sampai pada akhirnya kalau misalnya kayak gitu sih mungkin ada orang yang mikir kayak oh yaudah deh gue harus memperbaiki diri, gue harus jadi kaya raya atau gue harus cantik dan segala macamnya. Itu oke. Cuma kalau jadi untuk perbandingan terus-terusan dan kita pengen ngejarin cowok, jadinya kan lebih nggak sehat, jatuhnya jadi lebih obsesi. Nah sampai akhirnya aku mikir kayak wah ini gue sayang atau obsesi ya kayak gitu kan. Nah tapi aku mikir kayak ini gue udah gak sayang lagi nih, ini namanya cuma obsesi. Setelah gue dapetin dia, abis itu mau ngapain lagi? Iya kan? Kadang suka mikir gitu gak sih? Misalnya kita udah putus tapi kita sayang sama dia dan pengennya dia terus, tapi setelah udah dapetin kita mau ngapain lagi gitu? Kan kayak ya udahlah gitu. Kalau misalnya emang lo masih belum baik, diri lo masih belum better dan dianya juga seperti itu, ya lebih baik udahin gitu. Dan jangan malah kayak lo ngerecokin kehidupannya dia nih, yang nggak sehat gitu kan. Tapi ya untuk sekarang udah temenan sih, biasa aja gitu. Iya harus iya kayak gitu kan. Jadi ya memang setiap orang ada di fase-fase yang menjadi toxic juga sih. Cuma ya emang lebih baik kalau sadar ya. Iya lebih baik kalau sadar. Emang gak gampang sih buat nyadar gitu, apalagi di usia-usia yang kayak kita kan jatuhnya udah krusial banget ya sih. Iya kayak wah gimana sih. Kalau aku mikirnya gini, wah umur gue udah segini, kalau gue terus kepaku sama dia, yang ada nih nanti gue nggak nikah. Iya betul. Bener, jadi serat jodoh ya. Jadi karena serat jodoh sama dia doang, padahal tuh udah banyak masih banyak nih. Gitu. Bener. Ini dia doang. Yang lain ngeblur. Kan kalau fokusnya tuh iya dia gitu. bisa. Iya bener. Jadi ini dia doang nih, yang lainnya ngeblur kan. Tapi sebenarnya di situ kita salah. Itu tuh jatuhnya bukan sayang lagi sih kalau menurut aku. Jatuhnya lebih ke obsesi gitu. Kayak aku tuh pernah segila itu gitu sampai kayak wah nggak bisa nih gue harus sama dia yang kayak gitu. Kayak lu kemana sih? Lu kok gak ada kabar yang kayak gitu. Kayak misalnya bener juga kayak nanya ke temen-temennya, lu lagi sama ini nggak? Tapi lama-lama pas kayak gitu wah capek juga ya kayak gitu kan. Dan itu jauh lebih serem. Dan sampai tuh si cowoknya tuh bilang gini, lama-lama tuh gue jadi takut. Nah si cowoknya tuh jadi kayak gue jadi takut loh sama lo yang kayak jadi berubah gitu. Lo yang awal sama lo yang sekarang tuh bener-bener beda banget. Tapi ternyata puji Tuhannya setelah kayak lepas semuanya tuh ya bener lebih santai aja, terus kayak lebih enak gitu. Lebih main sama teman-teman, lebih kayak lebih banyak relasi. Nah bener, nggak kayak kepaku dia terus kayak gitu. Saya kayak wah dia lagi sama teman gue nih, gimana ya caranya gue buat bikin ide buat gue ada gabung di situ doang cuma buat nemenin dia. Wah itu dan nggak sehat kalau menurut aku. Iya sih, itu apa namanya ya banyak cewek yang kayak gitu sekarang, tapi lebih baik kayak gitu nggak sih? Kalau aku saranin tuh
lebih baik nyadar cepet deh, soalnya kita cewek. Iya, kayak apalagi kalau kayak kita umurnya udah 20-an Iya. kan, kalau misalnya masih terpaku sama satu cowok itu, iya jangan sampai seret jodoh aja gitu. Iya, itu takutnya sih. Kadang emang banyak sih di luar sana cewek-cewek yang apa ya, yang mungkin kayak dia dulu pernah bergelut dengan hubungan yang toksik atau gimana, jadi dia mikir kayak wah gimana sih, jadi dia memperlambat jodohnya dia. Iya. Jadi dia mikir kayak iya, intinya jangan sampai kayak gitu sih. Pesawat jalan ikut Mohon maaf nih, kita syutingnya di deket Halim. Iya betul. Abis itu kita ke Bali kan. Bali Master. Bali Master. Tegang banget ya kita hari ini. Iya, panas guys. Lalu kalau dari aku sendiri, kalau temen ya masalah ini aku gimana ya, ntar disangka nyindir atau apa. Iya, cuma nah ini kita nggak mention orang ya gitu ya. orang Tapi kalau ngerasa ya udah sih. tapi sejujurnya I have a lot of friends like this sih, kayak misalnya temen-temen yang nggak apa-apa lah dia aku omongin aja, karena dia juga banyak diomongin Iya, orang dan kayaknya dia udah sadar kalau diomongin, tapi dia selalu menghindar. Jadi gini, aku punya teman yang dia itu dulu tuh ya, waktu aku kuliah, aku itu bukan tipe yang kayak belajar bertekun giat gitu, enggak gitu. Bukan anak ranking 1. Bu ya, pinter nggak tuh? Nggak sampai kayak gitu banget sama si buku. Jadi kayak aku belajar kalau mau ujian aja, jangan dicontoh sih. Cuma kayak Tapi aku juga gitu kok. mungkin karena kita biasanya seperti itu kali ya. SKS. Iya, terus udah kayak gitu ujian, aku ngelakuin ujian kayak biasa aja karena ngerasa ya udah aku jawab semampu aku gitu. Tiba-tiba pas dibagiin nilainya, aku ujian nilai tertinggi. Tapi para baca, aku kan suka telat ya kalau kelas jam 7:20 Sama, aku suka Mei. telat. Jadi tuh karena kosan aku dekat sama kampus, aku ngerasa Lebih santai. kalau udah mau absen aja lah baru datang, jangan ditiru. Dan mama dosen bilang maafin nih mahasiswanya kan udah jadi sarjana nggak apa-apa. Iya lah. Terus pas itu aku datang pas udah mau absen kan, enggak, jadi tuh absennya sekalian disebutin nilai. Ternyata pas aku datang nama aku udah kelewat. Meliana Budiati sebutin kan nilainya berapa. Pas aku masuk ditepokin. Aku panik dong. Aku panik banget. Dan dosen itu enggak kalau aku baru datang. Jadi kan aku makin deg-degan kan. Terus gitu ternyata nilai aku tertinggi. Datanglah temen aku satu. Aku memang dulunya kalau belajar nanya-nanya sama dia gitu kan. Datanglah satu temen aku itu, dia langsung, "Ih Meli, lu nilainya tertinggi." Kayak gitu. Padahal itu sebenarnya mau julid tuh. Oh enggak, emang dia bener. mau manfaatin aku. Terus besok-besokannya itu kan UTS, pas UAS dia bilang kayak gini, "Meli, belajar bareng yuk, tapi kamu jangan ajak temen-temen yang lain." Gitu. Julid banget ya. Iya, kayak emang temen-temen gue bego apa? Temen-temen gue juga pintar dan gue dapet nilai segitu tuh kebetulan kayaknya. Aku tidak ingin bergabung dengan orang-orang bodoh. Iya, itu jahat banget sih kayak gitu. Terus kelarnya tuh belajar dia nggak pernah tuh yang kayak ya lah basa-basi kayak kalau aku ulang tahun update dia apa ucapin, nggak ada tuh dia ngucapin selamat Natal sama ulang Mungkin tahun. kalau misalnya ulang tahunnya Meli tuh deketan sama UTS atau UAS, dia bakalan ngucapin sih kan. Oh biar ini sekali Meli selamat ulang tahun lu besok belajar ya pergi lo jauh-jauh ya dia kedip. Kenapa Terus sih? kamera kedip kenapa? Terus udah kayak gitu, aduh udah Agak panas ya. maaf udah kayak gitu dia tuh kayaknya toksiknya banyak sih Cak. Dia tuh tiba-tiba ngechat aku waktu itu lagi di Malaysia ya. Dia tiba-tiba ngechat aku untuk minjem uang. Terus udah kayak gitu dia minjem uang, dia bilang dia janji mau balikin. Kagak ada tuh sampai sekarang dibalik-balikin. Itu orang yang sama tuh. Orang yang sama. Terus Di chat kagak dibalas. Dan ternyata nggak cuma aku yang kena, banyak. teman-teman aku yang lain juga kena sama dia kayak gitu. Itu salah satu contoh cerita aku. Terus kalau cowok gimana ya? Puji Tuhan aku nggak pernah dapet cowok yang sampai gebukin. Iya, kalau itu nggak pernah sih aku. Iya, itu nggak pernah. Tapi oh ya dari diri aku sendiri deh, aku sadar diri dulu aku pernah jadi toxic juga, mirip-mirip sama kayak kamu. Aku kan suka banget ya. minuman. Ya, KS ya. Ada minuman. Sponsor nih, sponsor. Oh ya, sponsor. Terus Lalu aku kan sambil minum nggak apa-apa kali ya? iya, oh udah kayak Halo. maaf, untung aku habis minum sebelum podcast. Jadi tuh aku dulu ya aku tuh
jadian. Dan kalau udah jadian tuh aku Maunya sampai nikah. mau iya kayak gitu gak sih? mau lah. Bintang kamu emang apa? Pisces. Parah banget ngomongin bintang. Iya, mohon maaf nih guys, aku Pisces. Terus dari itu aku kan apa namanya? Nanti bahas ya Pisces kenapa? Iya. Terus aku sama dia kan akhirnya jadian. Ini suara apa gitu? Susah terus. Aku sama dia tuh akhirnya jadian. Terus aku maunya kan sama dia terus. Terus dia kayak gitu, ya dia kan main game mulu gitu ya. Ini iya sama pacar aku yang sekarang. Siapa tuh si Daki? Ada pokoknya si dia gitu kan. Aku sama pacar aku sekarang dulu pengen banget pokoknya sama dia, terus udah jadian sama dia. Aku nggak mau sampai dia ngelakuin hal-hal aneh di belakang aku. Terus dia kayak gitu, aku tuh sampai yang namanya apa namanya tuh kepoin dia lagi di mana, dia sama siapa. Sampai kayak download Zenly gitu ya? Aku nggak pernah Oh, bisa nggak sih. Terus aku Kirain. kayak tanya ke temen-temennya itu di mana gitu, namanya apa berkali-kali. Tapi ternyata itu bikin dia nggak nyaman. Dan Iya, itu bikin benar. bikin sering kita berantem dulu awal-awal Iya. sebelum 2 bulan aku pacaran sering Benar. berantem cuma gara-gara hal kayak gitu. Dan yang toksiknya ternyata di aku. Iya, Dia kan tuh kita kayak- ada kalau Iya. kita toxic kan. Padahal tuh aku tahu kalau dia tuh temennya dikit. Dia tuh temennya cuma di rumah Ya, tuh paling gitu cuma aja ada ya. satu sama temen gamenya paling banyak 10 orang. Dan dia juga jarang main ke tempat tongkrongan. Jadi tuh sebenarnya harusnya aku nggak sebaik itu sih dulu. Iya. Dan one day teman aku ngingetin aku kayak Mel, dulu aku pernah jadi kayak kamu. Cuma itu bikin cowok aku nggak nyaman. Akhirnya teman aku juga ada yang ngingetin aku, dan sekarang waktunya aku untuk ingetin kamu supaya nggak jadi orang yang nanyainmu cowoknya gimana. Itu bikin jadi nggak nyaman Dan terbukti kan. hubungan nggak sehat ya malah lebih cepat. Iya, putus, itu terbukti kan bikin ribut terus kayak gitu. Terus udah kayak gitu pernah juga aku yang sampai kayak stres gitu loh, Ca. Karena emang mostly bukan stres gila, tapi Gini, kayak karena sedih gitu sebenarnya loh. gini, Kalau ada sebenarnya ini masalah nggak sedih. lebay sih, maksudnya kita kan manusia ya, pasti dari segi depresi gitu-gitu pasti bakalan ada. Ini hanya karena cowok, lu kok kayak gitu, lu nggak bisa ngomong yang kayak hanya karena cowok Iya, lu kok iya. sampai depresi atau sedih kayak gitu, itu nggak bisa ya, karena beda-beda orang Iya tuh betul, karena responnya. kalau aku tipe yang kerasa banget gitu loh. Hmm. Jadi kalau misalnya ada satu masalah aja yang emang sampai bikin diem-dieman berminggu-minggu, itu tuh bikin aku jadi kayak kepikiran banget. Dan aku tuh pernah sampai apa namanya penyakit mahnya tuh sebulan nggak sembuh-sembuh. Itu dari pikiran tidak Betul. Terus dari kayak itu aku ke dokter, kata dokter kayaknya ini bukan dari salah makan tapi dari pikiran. Terus aku juga punya sahabat yang ngingetin aku, dia bilang, "Me, lo punya orang tua." Aku dibilang Me kalau di lingkupan temen aku. "Me, lo tuh punya orang tua, lo harus ingat orang tua lo, nggak cuma lo ingat cowok lo aja. Iya. Kalau misalnya lo sakit, lo terus sakit-sakitan, orang tua lo kasihan. Iya. Lo tuh harus jadi anak yang berguna buat orang tua lo. Kalau lo diem doang, lo stres, lo mikirin tuh cowok, gimana lo hidupnya mau berkembang? Lo harusnya tuh udah umur segini tuh lagi apa namanya tuh giatnya nyari experience nih untuk masuk CV kayak gitu kan gitu." Terus dia kayak gitu kayak apalagi sekarang lo sakit-sakitan, lo masuk rumah sakit, lo biaya dokter, lo pikir dokter nggak ngeluarin duit, kasihan juga orang tua lo. Aku diingetin begitu. Akhirnya dari situ pun nggak langsung sadar sih aku, kayak masih kekeh kayak apaan sih orang gue masih mau kok sama cowok gue kayak gitu Iya. macam. Tapi lama kelamaan aku berpikir oh iya ya bener ya temen aku ngomong. Terus kayak ini sebenarnya bukan sok suci loh, enggak, aku bukan suci, tapi kayak suci yang itu Jadi film jadul ya? iya yang film dulu yang dia hamil waktu SMP, bukan, aku bukan suci. Jadi tuh apa namanya terus bawa dalam doa juga sih ya. Kayaknya merasa gimana Iya. gitu ya? Aduh. Ya pokoknya kita bawa dalam doa aja sih kayak ya Tuhan, pokoknya semoga cepatlah hilang rasa sakit Iya. kayak gini-gini. Dan Betul. akhirnya puji Tuhan disadarkan sih kayak gitu. Terus kalau cowok yang toksik, aku nggak mau nyebut nama, tapi sebenarnya sih sekarang dia baik kok, aku sama dia hubungannya Iya, baik. benar. Cuma dulu pernah yang kayak aku dibentak di depan umum cuma karena dia itu perhatian tinggi, dia nggak suka dikerjain. Oh iya. Waktu itu kita Ada cowok yang kerjain. kayak pasti gue diginiin gitu ya? Iya, waktu itu kita kerjain, akhirnya dia bentak aku depan umum. Itu doang sih yang cowok terparah yang pernah aku dapat, itu doang sih. Tapi ya udah sampai sekarang dia masih jomblo. Tapi- Mohon maaf. Tapi tau gak sih Mel, dari cerita kamu ini aku ngerasa gini, peran teman dan diri kita sendiri tuh kuat loh. Saya kayak tadi kan teman Meli ada yang bilang Mel lo gak bisa kayak gini-gini. Iya banyak banget puji Karena Tuhan, aku dilingkupin orang-orang yang baik. untungnya yang tuh selalu ingetin ya aku.
untungnya nggak ada temen yang kayak gini, ya elah lu cuma gara-gara cowok lu sakit-sakit. Ada, tetap ada. Ya, tetap ada sih, cuman untungnya ya sebenarnya lo sebagai seseorang juga jangan langsung ya lu cuma karena cowok aja lu kayak gini emang yang bawa stres sih. nah gitu ya, namanya masalah tetap masalah, ngapain sih lu pada imbangin masalah gue lebih berat yang kayak gini, itu enggak, itu ya jangan kayak gitu. Sama intinya tuh respon dari diri kita sendiri, kita mau, kan ada orang yang digituin tapi bodo amat kayak nggak dengerin kita, Iya, dia iya, tetap iya. jadi orang yang racun segala macam sampai temennya akhirnya kayak ya udah terserah hidup lo aja, Sampai mau capek. gimana. Iya udah capek, karena ada kayak gitu. Jadi intinya tuh jangan sampai teman kita tuh capek gitu sama kita. Sebenarnya gini loh, kalau ya elah so suci lagi nih si Meli. Kalau kalian diingetin sama seseorang, bisa jadi tuh itu jawaban dari doa kalian. Jadi kalian udah request nih sama Tuhan bla bla bla, terus ada orang yang ingetin kalian, bisa jadi ya Tuhan mau pakai tuh orang buat ngomong ke kalian gitu. Tapi ya balik lagi sih, intinya ke diri kita gitu, gimana cara kita ngerespon. Emang nggak gampang gitu. Berbulan-bulan malah kan kamu juga iya, kan berbulan-bulan mungkin bertahun-tahun, tapi ya udahlah gitu, lo mikir ke depannya lo mesti mau kayak gimana, masa lo mau terus-terusan ngejar dia gitu dengan jadi lo yang segila itu gitu. Betul. Dan ya nggak sih? kalau misalnya terus aku keluar dari hubungan yang nggak sehat itu, sebenarnya sehat sih Kak, cuma aku nggak suka di situnya doang sih waktu itu. Menurut aku kayak aku tuh nggak pantas dapet cowok. Nah karena itu udah jadi tolak ukur kamu, kalau dia udah pasar berarti karena you all know my father gitu kan, my daddy tuh super duper amat sangat Pak Budi kind gitu kan. Jadi kayak kalau aku tiba-tiba nemu cowok yang bisa ngebentak aku takut. Aku tuh nggak pernah dibentak, kok aku dibentak sama orang lain, aku nggak mau kayak gitu gitu kan. Jadi kayak cara keluarnya ya aku cari cowok lagi lah ya bener itu terus begitu. Makanya jangan mendek gitu aja, ya udah aku. Dan karena Meli juga udah nerima gitu kan, makanya Meli dapet cewek yang awalnya memang betul Cak, yang namanya bergumul untuk keluar dari toxic relationship itu susah, berat banget gitu, sampai nangis. Betul, tapi lama-lama tuh temen aku gila semua. Tuh kenalan sama temen gue yang kayak gitu dipaksa kenalannya. Ya udah akhirnya aku kenalan sama cowok, aku juga mau ngebuka diri. Intinya mau ngebuka diri, lebih maafin diri sendiri gitu kan. Untuk ya maulah bergaul sama yang lain juga itu. Ya walaupun gak usah langsung jadian dong, gak usah apa-apa, kenalan dulu aja. Betul, kenalan dulu aja, terus ya udah lama-lama ya biasanya lepas lah tuh. Udah main-main biasa aja, akhirnya dapat puji Tuhan kan sekarang dapat yang lebih baik kayak gitu. Sama tuh lebih kayak gini Mel, perilaku kecil kadang itu juga bisa jadi hal yang racun yang besar, kayak yang tadi di awal Meli bilang kan, tukar-tukaran sosial media. Itu tuh kalau menurut aku ya itu tadi yang kita bahas kan, kalau ada orang yang sebenarnya nggak kenal tapi emang pengen ngerusak lu aja, ngerusak hubungan lu aja gitu kan, jadinya berantem ya. Kalau sebisa mungkin ya jangan lah gitu. Terus yang kedua tuh cek handphone. Iya, jadi itu bikin masalah banget loh. Aku dulu pernah ada di situasi seperti itu dan hampir tiap hari berantem karena itu. Iya, cek handphone. Dan itu tuh kayak awalnya tuh gimana sih, jadi lo berdua ketemu bukannya quality time, jadi handphone dicek gitu, terus ujung-ujungnya berantem pulang ya kayak gitu. Tapi kalian juga harus memposisikan diri kalian kalau dicurigain. Dulu aku juga orang curigaan, makanya aku lama-lama memposisikan diri aku kalau dicurigain terus tuh nggak enak. Jadi ya udah jangan curigain orang terus. Nah itu jadinya kesannya kayak kita disentil kan. Nah lu dulu kan curigaan kan sama orang, sekarang gantian nih kalau lu dicurigain gak enak kan. Kayak gitu sebenarnya bolak-balik lagi sih. Terus tuh sebenarnya nggak cuma cewek cowok temen, tapi tuh mantan juga ada yang toksik tuh. Yang betul kamu bilang tadi, janganlah jadi kalau misalnya tiba-tiba ada cewek nge-DM langsung marah, karena bisa jadi tuh cewek memang niat jahat untuk merusak aja gitu kan. Aku juga pernah dapat kayak gitu. Ternyata itu mantannya dulu aku pacaran sama cowok lah gitu, si Dorayaki lah ceritanya, pacaran sama Dorayaki ini punya mantan yang dimana aku nggak tahu ya hubungan mereka tuh masih seperti apa, tapi aku kenal Dorayaki itu tuh temannya teman aku, bukan teman aku, ngerti nggak? Jadi kenal karena temannya teman aku. Pokoknya masih stranger lah gitu ya, kenal kayak gitu. Jadi aku nggak tahu latar belakang kayak apa. Akhirnya ya udah jadian kayak gitu, mantannya tiba-tiba datang merusak hubungan. Ya kayak gitu, tiba-tiba ngajak jalan
cowok aku ngajak jalan bareng kayak gitu. Jangan kayak Terus gitu. dia dulu zamannya SFM. Di inilah di SFM dia bilang, lo ya payah banget. Dulu tuh aku kan ini ya awal-awal yang bikin lagu sama Billy Davidson, bikin lagu sama Bambi Nur, bikin video klipnya Billy Davidson. Jadi kayak ada beberapa orang yang menanya-nanya ke aku tentang lagu itu. Ya dulu kan ada Kamel, Cimel kayak gitu kan. Jadi dia SFM di SFM aku dia nggak kayak gini. Dia Kamel payah banget, nggak tahu cowoknya jalan sama cewek lain. Nah, jadi dia sendiri. Itu kayak kesel gak sih sama orang-orang yang kayak gitu? Woi, gue nggak tahu lo dulu permasalahannya apa dan kayak nggak peduli. Kita yang pacar baru tuh ya udah bodo amat, lu udah lalu banget gitu. Ngapain sih lu masih ngerecokin? Iya bener itu mantan racun. Iya nggak boleh lah, jadi cewek-cewek dan cowok-cowok kalau udah lepas ya udah biarin aja, jangan menghambat jodoh orang, dosa kan. Iya, sama lebih harusnya lu punya harga diri lah. Iya, jangan Iya malu. nggak sih? Iya. Sebenarnya sekarang Lo ya tuh cantik, lo ganteng, yang kayak gitu kan. Iya. Lo anak bisa Tuhan tuh dapat- nggak ada yang jelek. Iya, lo bisa dapat yang lebih better, lebih baik ya. Jangan kayak gitu lah, jangan Si Mbak nggak sinut sudah kelihatan Iya. jangan. Lu keselin. Jika gue Kiyoshi bisa baca Tahu. kayak gitu. Emang nih nyebelin tuh. Ada-ada aja sih Mbak. Kayak gitu tuh, aduh. Ya tapi Ya. intinya pelajaran sih buat kita semua supaya kalau kita ngerasa lagi di fase yang racun, ya lo sadar gitu. Betul. Jadi jangan jangan bertahan menjadi racun. Ya sadar diri lah, betul. Iya. Pokoknya pesan dari kamu gimana sih tadi? Jangan. Kalau dari aku ini sih lebih jadi orang yang bermanfaat itu sih, udah pasti kan. Kayak kalau misalnya lo mau punya hubungan yang baru dengan orang-orang yang sehat, ya lo juga harus jadi diri yang sehat. Lo harus tinggalin hubungan racun lo yang dulu-dulu gitu loh. Jadi lebih apa ya? Lebih kasih versi terbaiknya diri lo untuk seseorang yang nanti bakalan sama lo. Betul. Kalau aku sih mikir gitu. Kalau dari Meli? Kalau dari aku ya mirip sama kamu. Cuma gini kan, kalau misalnya kita ini sebenarnya yang baik itu pacaran tujuannya ke nikah ya. Iya, betul. Kalau misalnya kalian udah tujuan ke nikah, ya jagalah pasangan kalian tuh, ya betul patut banget dijaga, tapi bukan berarti dikerangkeng, Dikekang. bukan berarti dikekang. Jadi kalau misalnya namanya, kalau apalagi seumuran kita ya Cak, masih zaman-zamannya namanya nge-explore dunia luar, nyari experience segala macam, berusaha untuk nyari uang gimana nih caranya supaya bisa jadi orang sukses gitu kan. Nah itu kalau di kerangkeng gimana pasangan kalian tuh mau berkembang kayak gitu. Apalagi kalau untuk ke rumah Tuhan tuh jangan pernah sesekali melarang pasangan kalian untuk dekat sama Tuhan tuh, jangan, please jangan kayak gitu. Terus juga untuk orang-orang yang dirinya masih terjebak dalam, bukannya aku mau ngatain kalian itu payah, enggak, Tapi kita aku pernah ada di fase yang kayak gitu. betul, tapi kita bisa keluar itu karena apa? Karena kita betul sadari diri sendiri. Jadi ketika ada orang yang ingetin, ya lebih baik didengerin, dilestari, terus dilakukan gitu. Karena ya memang melakukannya kan susah ya, walaupun udah didengerin tapi melakukannya susah. Cuma ya cobalah gini deh, memang main aplikasi yang jodoh-jodoh gitu memang itu kan aneh gitu ya. Cuma kalau untuk namanya mencari teman untuk chat aja gitu, sebenarnya kita ini yang pernah jadi toxic untuk takut keluar dari zona itu kan, takut nggak ada temen chat, takut nggak ada temen ngobrol. Iya, kadang cuma takut gitu aja gitu. Itu ya udah karena kalian download terbiasa aja. aja. Iya, kalian download aplikasi itu, ketemu cowok yang pas, ya udah chat aja, nggak perlu jadian dulu. Yang penting ya udah bisa keluar dari Step by step zona. aja. Iya, Nggak langsung bisa keluar dari zona itu. Dan kalian juga harus ingat, kalian punya orang tua, kalian punya keluarga, dan kalian juga punya masa depan. Hampir belepotan. Punya masa depan. Ya janganlah ini terpaku sama satu pasangan ini. Kalian tuh harus juga lihat sekeliling kalian, mau papa kalian, teman-teman, adik segala macam. Betul, kalian harus bikin mereka semua ini bahagia, bukan cuma satu pasangan kalian doang itu. Dan kalau kalian punya kualitas hidup yang bagus dan kalian juga hidupnya baik gitu, bakal datang kok pasangan yang baik juga. Tuhan kan nggak tidur, pasti Tuhan juga kasih sesuatu yang baik untuk orang yang baik gitu kan. Sama aku tuh pernah dikasih tau gini, ketika kalian punya hubungan atau relationship, itu lebih baik kalian berdua sama-sama berkembang. Betul. Saya Support lah ya, iya, sama-sama. kayak misalnya kita kita sama-sama
iya kita pelayanan ya, lu jadi ini gue jadi ini, kayak atau kita bisnis yuk, lu ini. Nah kayak siapa kayak temen aku ada ya gitu. iya gitu. Kayak intinya gitu. Nah nih Mel, kalau tadi kan kita udah cerita-cerita nih tentang yang toksis tuh kayak gimana, ini menurut kita berdua. Selanjutnya ada apa nih? Oh iya, kita juga mau tahu sih Ca, sebenarnya kalau menurut Alkitab Gimana? kan kita kan ini Kita ya, payah nih. kita kan ini Maksudnya- podcast KPR GKO. It Uh-uh. means ini tuh podcast untuk gereja. Jadi kita juga harus tahu sih pandangan dari pendeta, pandangan dari Alkitab itu mengenai bagaimana? teman-teman atau pacar atau siapapun yang racun tuh harusnya kita apain. Iya, karena kan kalau tadi kita cuma bilang doa ya itu emang udah Betul. paling, tapi sama lebih kalau kayak pilihannya lah. kita ngasih saran itu kan dari opini dan pengalaman kita, Kita. aja. Tapi kalau menurut firman Tuhan tuh kayak apa siapa tahu dulu zaman Adam Hawa udah ada Udah ada yang kita begitu nggak tuh tahu ya? Nah, jadi kita Ada si racun. Ular. susu Bobiton si Kimi. Terus ya udah jadinya kita mau cari tahu sih Ca itu di mana kalau dari Jadi Alkitab. kalau dari Alkitab kita mau taunya kapan nih Mel? Tiap Sabtu, Bener. pokoknya pantangin tiap Sabtu. Sebenernya gini sih, Cak, Apa? mungkin kayaknya nih penonton tuh mikir, udah di-update di Instagram. Nih ya, kalian tuh bisa memang nonton kapanpun karena udah di Iya, post di dengan feed. nih. Tapi kalau kalian nonton live tuh kalian bisa tanya jawab langsung. Betul. Enak kayak banget. gitu. Iya. Terus nyanyinya nih, kalau misalnya kalian lagi live nyanyi bareng-bareng itu kan apa Lebih ya, vibes-nya itu enak gitu ya. di waktu jam yang sama gitu. Iya, bisa bernyanyi bareng, terus Betul. gitu bisa ngasih pertanyaan secara live. Tapi kalau nonton yang kayak nonton di feeds-nya gitu kan ini Paling kalian nggak bisa- skip. Iya, nggak bisa tanya jawab juga kayak gitu. Jadi kita tunggu aja pendapat dari Bu Pendeta dan Pak Pendeta mengenai teman atau pacar atau siapapun yang toksik. Kita cari tahu nih, Cak. Bener. Tiap Sabtu Sabtu jam di 7 malam di Instagram KPR GKO. KPR GKO. Oh iya, KPR GKO. KPR GKO. Nah iya kayak gitu tuh. Oh iya, di bawah ini. Ya elah, di bawah mana tuh, Cak? Ketutupan ini. Di bawah ini. bunga. Oke deh. Gitu ya. Gitu. Di bawah ini Di ya. bawah ini lah, Dan ya. oh iya, mohon maaf kalau kita receh dan masih canggung. Kita canggung karena memang kita selalu receh dan tidak pernah Iya. enggak. Sama, jangan ada yang tersindir. Kayak Ini jangan pengalaman ada yang kita. pengalaman kita, teman-teman kita, terus juga kita akan ngadain podcast lain Selanjutnya. bersama pembicara yang lain. Jadi nggak kita doang. Oh, Jadi jangan nggak kita bosan. doang. Kita juga akan yang bermanfaat deh podcastnya tentang pekerjaan mungkin, cita-cita, atau mungkin kita ngundang artis siapa tahu. Iya, atau bener model. banget, bener. Kita punya kenalan model sama penyanyi. Oh iya tuh. Kita harus undang itu one day lah. Iya. Oke, itu aja. Sampai ketemu di podcast selanjutnya.